nih, balik lagi di kelas 1 nih ya, itu mereka pasti nyerang tuh kayak gitu. Karena kan kayak basis-basis yang lewat tagik tuh kayak 50, 64, 44, 44. Mereka kan pasti bentrok tuh di setiap gang kan. Nah, sekitar jam 3 kita lagi belajar, mereka nyerang tuh. Iya, pasti kayak gitu. Kita kalau udah ribut lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again ke channel gua, untuk di YouTube Bonser Channel, untuk di Spotify dan Apple Podcast di Podcast Nostalgia Masa Sekolah. Kali ini kita janjian sama narakisah dari STM PGRI 12 Rawamangun atau 12 RM. Bagaimana kisah tentang narakisahnya di STM PGRI 12 Rawamangun atau 12 RM. Ikutin terus sampai habis Bonser Podcast. Ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore, salam sejahtera, Per. Waalaikumsalam. Kita langsung on nih di podcast Nostalgia Masa Sekolah untuk penggemar Spotify dan Apple Podcast dan untuk penonton Bonser Channel. Per, gimana kabarnya? Sehat bang. Bang Dawai gimana, sehat bang? Alhamdulillah baik. Sekarang tinggal di mana, Per? Sekarang kita di Pademangan nih bang. Oh, jauh ya? Emang kerjanya di daerah sana? Kebetulan dapat orang sini sih bang. Dapat orang Pademangan, jadi ya dari rumah yang deket Pademangan. Kebetulan kan kita kerja sering keluar pulang kan. sering keluar pulau? Liatin lah. Oke. Ini anak berapa sekarang, Per? Pasang bang, Dua sepasang? Ya. Oke. Bisa. Suara gue jelas ya? Cukup jelas. Per, kita ngomong masa lalu nih tentang nostalgia waktu Ferry sekolah ya. Nama di jalur siapa, Per? Kalau nama di jalur, karena gue kan perawakannya kecil nih bang. Perawak kecil, pendek. Nah kebetulan dulu waktu saya kelas 1 itu ada kelas 3 namanya Ferry juga. Anak bekas. Terus? Nomor 1 Ferry Junior. Nah seringan panggilnya Ferry Junior. Nah seringan disingkat Peju gitu kan. Jadi panggilannya Peju? Iya, sering dipanggil karena orang males kan Ferry Junior. Walaupun tuh kelas 3-nya udah lulus, tetap aja dipanggil Ferry Junior. Peju gitu-gitu aja udah. Sampai lulus. Sampai lulus panggilannya itu ya? Iya, sampai kuliah juga. Kebetulan kuliah ada temen bercanda dulu di jalanan, kenal nama dan nggak kenal muka, akhirnya ya udah Peju aja panggilan. Kalau mau ke kampus kan malu tuh. Ya, narasi kisah berikut ini dari STM PGRI 12 Rawamangun atau PGRI 21 Rawamangun Jakarta Timur 12 RM, lebih terkenal di jalur Ferry, alumni 2001 ya, Per ya? 2001 bang. Basis mana? Ikutnya pada 10. Paten ya? Iya paten, tapi penataran 508 905. 905. Zaman lu paten masih ada tuh? Kelas 1 masih ada bang, tapi kelas 2 habis. Oh, pindahnya ke 905. Terbalik, dulu penataran karena rumah kan di sekitaran nggak jauh dari terminal ya, Pupar ya. Ini 508 905. Nah
karena ada kejadian yang nggak enak, akhirnya pindah, diajakin teman sekelasnya udah naik kereta aja yuk. Nah cowoknya naik kereta random nih, kadang naik di stasiun Keramat, kadang naik 410 dari perapatan Pramuka. Wah udah jadi keseringan. Berarti ngacak ya? Lebih dominannya ke 410 sih bang. Lebih dominan 410. Iya. Dulu SMP-nya mana? SMP-nya 144 144 Cakung ya? Cakung. Oke. Dulu dari SMP kenapa milih bisa sampai ke 12 RM nih? Ada ceritanya gak Ti? Kalau milih 12 nggak ada yang mau mungkin ya, pelajar ya. Jadi milihnya negeri tuh bang. Iya. Dulu waktu kelas 3 kan diminta pilih 3 pilihan ya, 3 pilihan. Bisa satu sekolah, beda jurusan, bisa 3 sekolah sekaligus. Nah, saya milihnya 3 sekolah tapi jurusannya beda-beda. Yang pertama itu udah pasti favorit pembangunan ya. Bangunan dulu ngambil, seingat saya elektro, kemudian STM yang ngambilnya listrik, kemudian yang terakhir S1 pasti. Justru yang jauhan malah belakangan lo ngambil ya? Iya. Nah pembangunan nggak nyangkut, di STM 3 nyangkut, tapi segeser-geser ya. Waktu itu kalau nggak salah apa ya istilahnya ya, Timpah-timpahan, tindih-tindihan lah ya? ketimpa hilang. Nah masuk ke STM 1 nama ada dan masuk, cuman orang tua aduh jauh, kebetulan ada keluarga juga di pembangunan. Udah kalau nggak dapat pembangunan siangnya sama lah, guru sama, fasilitas sama, hanya moralnya aja beda. Waduh. Udah digituin duluan ya? Iya, ya coba-coba akhirnya masuk. Tadinya juga sama ada keluarga yang di Bekasi, udah kalau nggak dapet SDM 3 masuk. Jadi bingung tuh, serba bingung. Masukan dari keluarga kita tampung semua kan. Pilihannya ke STM 2 PGRI, STM 12 PGRI. Cuman kita pertimbangannya udahlah yang sarananya lebih lengkap. Iya. Ya untuk prasarana kalau pembangunan kan bedanya sama Bonser, di sana ada jurusan bangunan ya. Iya. Terus kalau pembangunan semua prakteknya di situ komplit lah, udah kayak pabrik lah istilahnya tuh. In-house, jadi dia nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar. Kayak kalau di Bonser kan yang paginya negerinya di BLPT, yang siangnya di sekolah, sebagian jurusan ada di BLPT Durensawit. Jadi ente di 12 RM ngambil jurusan? Mesin produksi. MP ya, mesin produksi ya. Nah, dari kampungan ente sendiri masuk 12? Enggak. Jadi dulu waktu SMP nih, ini alumni SMP banyak yang datang nih bang. SMP aneh kan kebetulan kan orang-orangnya agak singit juga lah kalau untuk daerah kampung ya. Ini senior-senior yang udah alumni pada datang nih, kayak ada alumni Tubun, Kumis, kemudian alumni BM, alumni Bonser tuh, Bang Dogo pada datang lah, alumni 12 pada datang. Yang kebetulan rumahnya di lingkungan Kupar semua. Lingkungan Kupar semua. Nah, mereka narik-narikin. Nah, tapi kan langkah selanjutnya nggak tahu nih. Nah, kita juga begitu masuk 12 juga nggak tahu. Tahunya begitu di Kupar ngumpul sama-sama teman SMP. Ada yang di Bonser, ada yang di Tubun, ada yang di BM, pada bingung. Ternyata di kampungan itu ada juga seniornya. Begitu kita nongkrong di halte, datang dulu senior aneh di Kupar tuh Weli, terus ada lagi datang Jogol. Pada datang lah narik-narikin bocah-bocahnya. Karena kita SMP kan kompak nih, nongkrongnya di halte walaupun beda-beda sekolah. Nah, dan halte itu diajak masing-masing. Kayak anak Bonser tuh almarhum aku dibawanya ke Pangkalan, kita dibawanya ke Burung, ngumpulnya bareng.
ada satu orang anak 12 di Kupar, tapi mayoritas bonser. Mayoritas bonser Kupar ya. Era zamannya Dogol ya. Wah, udah berakar deh ya. Budai, Oh, Dogo, Budai ya. Kalau banyak. zaman aneh si Bucek, si Kutil, emang Budai sih yang untuk Kupar yang Budai sih. Setelah itu di bawahnya Dogol, Ulay, macam-macam ya. Nah, begitu masuk 12 Rawamangun, apa yang tadi dikatakan sama keluarga, moralnya agak beda. Itu apa yang ente kesan pertama nih begitu di 12 RM? Kaget bang ya, kaget. Jadi dulu masih celana SMP ya, kita nongkrong bareng tuh di halte depan halte, kalau tahu Gang Kramayuda tuh. Gang iya Kramayuda. Kan depannya ada halte, kita nongkrong di situ. Yang anak BM bonser tuh udah masuk ke Kupar. Nah kita kan yang anak Rawamangun tuh arahnya ke Pulau Gadung. Nah berdua nih sama senior nih. Saya masih kan SMP. Kalau nggak salah 43, Metro Mini 43. Wah itu udah langsung apa ya, udah kejadian tuh di Metro Mini tuh bang. Metro Mini berapa nih? 508? 58? Nah, Metro Mini 43. Oh 43. Jadi kita naik berdua. Ternyata di dalam itu udah ada anak sekolah. Ya gitu, biasa kalau zaman itu kan ditanya, dirangkul kan, anak mana CS kan. Masih ingat anak mana CS? Ya kita nggak ngerti apa-apa kan. PGD 21. Katanya seniornya dia atau teman-temannya dia ada yang enggak, anak 12 kan. Kelas 2 aneh, si Welly nih kita sebut nama ya. Berdiri, ya gue 12 kenapa? Ribut, akhirnya kita nggak jadi ke terminal, turun di IGI karena di dalamnya banyak. Akhirnya kita turun, bisa lolos lah. Lolos lah ya. Lolos. Nah ini kita kaget, kok sekolah begini banget gitu kan. Begini, ini sana SMP kok begini banget ya. Akhirnya nanya-nanya kan, itu anak mana bang? Orang anak sekolah ini, pokoknya ini kita musuh ini. Wah. Itu informasi dari Welly. Karena kita berangkat dari Kupar berdua kan, titik kumpulnya terminal Pulau Gadung. Nah itu mau berangkat itu hari pertama tuh sana SMP udah banget ya. Terus ente gimana, lanjut atau enggak? Atau sempat gimana nih kesannya pada saat itu? Nah saat itu kan akhirnya itu bukan yang pertama bang hari itu, ada lanjutannya. Jadi begitu turun di IGI, jalan tuh ke depan BDN. Kita nungguin 44, anak-anak 44 nih, Metro Mini 44, anak-anak cakungnya kan. Sampai kita naik, kan yang tahu Welly nih, seniorannya. Nah begitu terminal Pulau Gadung, yang pakai celana SMP cuma saya doang. Tanya ini, gak taunya di Pasar Pulau Gadung di Rawat Rate. Jadi kita naik 95, dipecahin katanya sama anak sekolah. Waduh, kacau. Nah itu di situ udah berlalu, sampai sekolah pulang kan masa mos kan. Iya. Masa mos kan seharusnya senior kan nggak ada kan. Senior nggak ada kan itu. Tapi mereka pada masuk. Jadi begitu pulang sekolah tuh udah kayak terminal tuh. Mampang periuk lah, udah kayak apa. Sorenya kita ngadu lah sama orang tua. Kayaknya saya salah sekolah nih. Kayaknya sekolahnya begini banget. Masa harus berantem gitu. Datang orang tua, terlebih yang laki-laki, ya udah kamu yang pilih ke sana. Kemarin banyak pertimbangan. STM 2 kamu milihnya STM 12, ya udah sampai lulus bang, dinikmatin. Padahal kalau misalnya masuk bonser 2, intinya sama aja ya. Kita kan nggak tahu, orang tua kan nggak tahu. Iya. Waktu itu kan dari keluarga yang di Bekasi bilangnya STM 2, keluarga yang dekat rumah bilangnya udah STM 12 aja. Ya kita milihnya ya motivasinya kan yang nggak kemana-mana kan, dari tempat, prasarannya lebih lengkap. Dan emang kalau kita mundur emang duit kan udah masuk ya, udah pendaftaran, dan 12 itu emang di atas rata-rata mahal lah untuk zaman itu ya. Di atas rata-rata STM di timur itu paling mahal. Kalau yang gue lihat sih paling mahal 12.
Kalau nggak salah dulu di Boncer 500 apa 600 ya. Isi selisihnya itu sama 12 kalau zaman gue itu sekitar 100 sampai 150 ribu pendaftarannya. Mahalan 12 RM. Iya, dulu kita masuk di 12 PGR itu 98 ya. 1.100.000 bang. Tuh. Di zaman itu Boncer masih di bawahnya. Iya. Makanya kalau misalnya mundur, udah pilihan lo mau nggak mau jalanin ya. Iya, orang tua laki bilangnya sih gitu. Ya itu udah pilihan kamu lah. Tapi alhamdulillah lulus ya, Per. Alhamdulillah bang. Cuman kelas A-nya dari 34 siswa kelas 1 yang lulus cuma 27. Sampai lulus tuh. Lulus 27 orang. Yang lain mundur tanpa bersyarat. Muntaber. Banyak kan anak selatan. Iya, banyak kan anak selatan yang mundur nih. Gak kuat. Kelas 1 apa yang dirasa? Ini udah pakai putih abu-abu nih. Berarti udah ditempel terus nih apa bang kelas berarti ya? Udah begitu pakai tanah abu-abu. Kita dikumpulin yang arah, pokoknya anak cakung deh, anak cakung, belum gadung, Vespa dikumpulin. Kalau nggak salah angkatanannya sekitar kelas 1-nya sekitar 10 orang deh, 10 orang. Nah dibawa pulang kan naik 905, tapi nggak boleh langsung pulang. Diajak jalan kaki dari terminal ke warung jengkol. Widih. Nah sebetulnya kan ngelewatin terminalnya rival nih yang di Kelapa Gading. Iya. Kan sebelah. Nah itu mendadak-dadakan tuh. Wah ini mau berantem apa mau apa nih pikirnya gitu kan. Akhirnya dibawa ke warung jengkol. Diiniin kan, di briefing lah. Tuh yang tadi lu lihat tuh yang rame di terminal itu, ini anak ini. Pokoknya nanti dia naik 43, naik 41. Oh, sikat, waduh, nih berantem nih, pikir saya gitu kan. Wah berantem nih, urusannya apa, salah apa, pikir saya gitu kan. Bener, itu selama sebulan berturut-turut mantekin di warung jengkol tuh. Itu rival? Iya, nah mulai dari situ udah kapok deh, nggak bener nih. Yang mantekin rival apa 12? Jadi rival lewatnya dari terminal kan pasti lewat warung jengkol ya kan. Nah, kalau ada 43 ada isinya disikat, ada 44 isinya disikat. Jadi kita mantekin. Ente mantekin 12-nya. Nah, itu mulai cengah lah bang, mulai nggak cocok lah sama ini kan, sama suasana lah, sama hati nggak terima waktu itu ya? Iya. Nah kebetulan rival juga teman SMP juga banyak kan. Sering mereka turun, sering main tunjukkan nih, padahal sama-sama kelas 1 mungkin penataran kan. Iya. Tunjukkan, lu semua, nah gitu loh, nggak kenal lah di hati. Karena udah bawa bendera masing-masing, bukan bendera SMP ya? Iya. Nah, akhirnya cuma bertahan 2 bulan. Dan naik kereta. Kebetulan rumah pindah kan ke Pulau Gebang kan. Ternyata naik kereta awalnya sendiri. Turun waktu itu masih di Klender. Ngomong lah sama teman sekelas gue naik kereta kalau berangkat. Nah udah ikut gue aja naik keretanya katanya. Kita naiknya bukan dari Klender tapi dari Keramat. Nah kita bingung kan, Keramat mana nih? Kenapa makin jauh ya? Iya, Keramat mana nih? Ya ikut lah. Nah udah di situ lah. Ternyata polesan gak benar juga. Oh berarti 12 RM basis kereta di NT kelas 1 ada juga banyak ya? Nggak ada bang. Oh nggak ada? Nggak ada, adanya paten. Adanya paten. Kalau kereta angker Manggarai, jalur Bogor, Depok. Oh jalur selatan ya? Iya, bukan jalur Bekasi. Dan begitu di sana intinya sama aja ketemunya? Lebih parah. Lebih parah? Lebih parah. Jadi kan awalnya kita
sama teman sekelas nih, udah ikut gua aja katanya gitu. Nggak taunya rata-rata mereka anak Bekasi kan, Paten. Waktu itu kalau nggak salah hari pertama ikut mereka itu gabung anak 64, 38 Mistik sama Paten gabung lewat Genjing, pasar Genjing tuh. Pelaku yang dihadapin sama, justru lebih banyak. Aduh, ampun. Itu Genjing berapa sekolahan itu ya nongkrong di situ? Nah, kalau di waktu yang saya ingat waktu kelas 1 yang kita bentrokin cuma, boleh sebut nama ya Bang ya? Iya. Bariwan 20-an. Bariwan basis 20 emang Genjing ya? Iya, Bariwan 20. Yang setia nungguin cuma mereka aja. Itu sampai ditulis-tulis tuh di haltenya, anti 12 RM. Ngeri. Dan pokoknya cuman beda ketemu rival doang ya? Rivalnya cuman beda basis, rivalnya sama sebenarnya. Rivalnya sama, beda basis. Aduanya kalau di Genjing anak 20-nya kan. Cuman emang justru kebanyakan anak 52-nya. 52-nya saya berani bilang nih Bang, kalau 52-nya kita nggak ngadepin pas dia di 52. Ngadepinnya pas mereka udah pecah-pecah basis kecil. Udah basis kecil. Beda sama Bariwan 20. Kalau 20 kan ngumpul gitu kan. Di Genjing rata-rata, emang titiknya di Genjing mereka. Benar. Kalau kita ngadepin 52-nya, ya jujur aja sih, kita juga nggak berani nyerang ke dalam terminal mereka. Memang nggak dibolehin gitu, nggak dibolehin. Ada kayak semacam perjanjian tertulis lah antara anak sekolah di situ. Kalau dalam terminal nggak boleh ribut, tapi kalau di luar kayak di Warjeng, baru di pasar ya seketemunya aja. Atau di Kelapa Gading, atau di Tugas, atau di Madura. Itu sebenarnya dari zaman aneh, Fer. Jadi begitu masuk terminal itu nggak ribut. Di dalam ada 12, Tubun, Budut, macem-macem ya. Begitu keluar terminal, baru. Karena kalau kejadian di dalam terminal udah pasti ketangkep aja semua itu. Iya, kalau cowoknya pasti rese. Pasti rese dan pasti ketangkep sih rata-rata. Gitu. Dan kelas 2 masih di jalur sana? Kelas 2 masih 410 sih, tapi udah murni ke 410. Cuman waktu penataran kelas 2 kan, kelas 2 kan udah natar kelas 1 nih. Udah punya adik kelas lah? Iya, jadi waktu kelas 2 natar kelas 1 905 dulu, lalu balik lagi ke Paten. Ya gitu-gitu aja sih. Ente kelas 2 berarti makin jadi? Makin brengsek banget. Itu juga moralnya makin ganggu, degradasi moralnya, bukan makin matang malah makin degradasi. Karena udah tahu situasi dan kondisi ya. Udah mulai hafal, mana rival, mana titik-titiknya. Ya titik-titik rival udah tahu lah. Udah mulai hafal kayak 905 gitu kan, suam-suam kuku nih kalau di tugas, suam-suam kuku. Kadang-kadang di tugas kalau mereka lagi rame suka ngeledekin, nanti begitu turun polisi ya suam-suam kuku lah. Kalau 905 jarang diganggu, jarang dipantekin ya, justru mereka mantekin. Beda dengan 410 tuh seringan dipantekin. Berarti beda jalur, beda adrenalin ya. Iya Bang, lebih santai, 905 lebih santai. Lebih santai ya. Kalau jalur 12 itu kalau di Bonser kan selain anak sekolah itu kampung ya. Kalau di Bonser kan perumpung seringnya nih. Oh, iya. Kalau di 12 itu tegek ya. Mas, zaman lo tegek ya, masih ya? Itu tegek itu kampungan gak bener. Itu intensitasnya sama kali ya, pagi, siang, sore, malam ya? Itu kacau Bang, yang saya ingat nih, balik lagi di kelas 1 nih ya, itu mereka pasti nyerang tuh, kayak gitu. Karena kan kayak basis-basis yang lewat tegek tuh kayak
50, 64, atas 4, 44. Mereka kan pasti bentrok tuh di setiap gang kan. Nah, sekitar jam 3 kita lagi belajar, mereka nyerang tuh. Iya, pasti kayak gitu. Kita kalau udah ribut lama, sejam, 2 jam, kitanya makin sedikit, merekanya makin banyak. Makin banyak karena bukannya anak sekolah jatuhnya. Warga, murni warga. Kalau anak sekolahnya, maaf nih ya. Kalau anak sekolahnya sih bisa lah. Mentalnya nggak sejauh itu lah kalau sampai berjam-jam. Warga yang berat mah. Dan itu rutin ya, hampir setiap hari ya. Kalau mereka nyerang enggak seminggu ya, saya seminggu 2-3 kali lah. Tapi paling sering basis-basis kalau udah nurunin, ada yang warga ada yang kena, mereka pasti nyerang. Yang paling sering diserbu kan 50 sama Kota Sempat. 50 basis Priok Kota Sempat ya. Iya, Kota Sempat. Mereka rajin nurunin. Kalau kita anak Bekasi, kalau dari Keramat tuh kan naik 905, kadang-kadang nyaru rapi gitu. Gak mau cari gara-gara, kecuali kalau mereka memang kita lihat di pinggiran gang ada anak sekolah, baru kita turun. Tapi kalau warga kita nggak mau ganggu. Sedangkan di Tegek itu sebenarnya anak 12 juga ada kan ya? Ada bang, tapi di ini. Nah, ini uniknya. Waktu saya kelas 1, dari lampu merah Mega sampai lampu merah Perapatan Pramuka, itu Tegek tuh semua tuh, kiri kanan tuh. Nah, itu kita yang di ujung Pangkalan, yang di dekat Perapatan Pramuka, itu udah damai. Udah damai. Jadi rival kita cuma Pemuda 1, 2, 3 sama Mega. 4 gang lah itu. Pokoknya di sepanjang Pemuda tuh kalau ada gang dulu rival. Nah, waktu saya kelas 2, yang di ujung Ibnu Khaldun. Nah, itu udah damai. Karena ada anak 12-nya. Berarti tergantung keadaan dan tergantung zaman ya? Ya, waktu anak kelas 2 dia udah damai. Kebetulan nih anak 12-nya cewek. Abangnya anak poncong. Nah, akhirnya kita damai lah sama mereka. Nggak diganggu lah istilahnya. Justru kita kalau pulang sekolah nurunin di Kambing Guling tuh. Iya, Kambing Guling. Nurunin Kambing Guling. Kalau mereka makin banyak, kita mundurnya ke arah Pangkalan, nggak diusir. Nggak diganggu, cuma dilihatin aja. Berarti hampir setiap sekolah di Jakarta pada umumnya rasain lah sama mungkin turun-temurun ribut sama kampung ya, sama warga ya. Saya bingung tuh bang, kan saya punya cerita. Ada teman sekelas yang ngajakin saya ikut Patas 10. Dia punya keluarga di sana, keluarga besarnya tuh di Pemuda 2. Nah, dia pernah nginep. Nah, itu siang-siang, ini entah bener entah enggak ya cerita dia. Itu bapak-bapaknya nyuruh keluar anak mudanya. Ayo ke depan, nungguin anak STM. Dah. Kan gila gitu. Oh. Itu teman saya sendiri yang keluarga ada di keluarga besarnya di situ lah. Cerita kayak gitu. Wah, nggak bener itu. Ya mungkin karena antisipasinya mungkin seperti itu kali. Kalau menurut versi gue ya, karena di wilayah Perumpung, gang remaja mungkin warganya juga begitu. Daripada diserang, mendingan jagain duluan. Motivasi mereka apa kan kita nggak tahu kan. Kalau cuma ngejegal atau ngegangguin, kayaknya lucu aja orang kampung ngegangguin anak sekolah. Ya, setiap sekolah punya cerita lah, kayak di sono dikit di Pulau ya kan, atau di wilayah Galur. Berperan banget emang orang warga kampung turun-temurun pasti ribut teman sekolah. Hampir semua setiap Jakarta pasti ada rival abadinya.
Nah, pas kelas 3 ente udah mulai ngerem. Kelas 3 mulai bang, Apa? Halo? Halo, Per. Ya, break dulu. Kayaknya ada iklan. Bentar.